Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang Antifon dan Eudoxus. Kelompok kami terdiri dari Amalia Rahmawati, Ridwan Adi Syahputra, dan saya sendiri Nurif Delkrota ini. Next. Materi pertama akan dibawakan oleh Amalia. Kepada Amalia dipersilahkan. Untuk yang pertama, kita bahas tentang Antifon dan Eudoxus. Siapa sih Antifon dan Eudoxus? Mereka memang tidak terlalu terkenal seperti Aristoteles, Pythagoras, dan Al-Khwarizmi. Tapi Antifon dan Eudoxus telah mewariskan metode penting dalam matematika. Jadi, Antifon merintis suatu pemahaman tentang lingkaran melalui segi banyak dengan menerapkan apa yang dikenal sekarang sebagai prinsip induksi matematika. Sedangkan Eudoxus itu hanya melanjutkan apa yang telah dirintis dengan Antifon. Bahkan metode yang ia gunakan merupakan cikal bakal teori integral yang digunakan saat ini. Pada awalnya Antifon mengamati bahwa luas persegi di dalam lingkaran melampaui setengah kali luas lingkaran tersebut. Lebih lanjut, ia bisa menghitung bahwa luas segi 8 beraturan di dalam lingkaran lebih besar daripada 3/4 kali luas lingkaran tersebut. Bisa di next slide-nya. Slide-nya bisa di next kah, Ridwan? Ya, Ridwan monitor. Ya, mungkin terkendala ya. Nah, Ridwan terkeluar. Tunggu sebentar ya. Dulu kan pernah dibuat LTMP. Nurifda punya PPT-nya? Pak, ada Pak. Sebentar, saya mau coba share screen. Bentar. Pernah dulu. Sudah terlihat Kak, Pak? Sudah? Ya, sudah. Oke, Ama bisa dilanjutkan. Untuk poin kedua, dengan prinsip induksi matematika, akhirnya Antifon menemukan bahwa untuk setiap n sama dengan 2, 3, 4, luas segi 2 pangkat n beraturan di dalam lingkaran melampaui 1 dikurang 2 pangkat 1 min n kali luas lingkaran tersebut. Bagi Antifon, lingkaran mirip dengan segi 2n beraturan. Antifon menganggap lingkaran sebagai segi banyak beraturan yang memiliki tak terhingga sisi. Antifon kemudian menyimpulkan bahwa lingkaran yang berjadi dari kali 2F, tapi saat itu untuk nilai K belum diketahui. Untuk materi selanjutnya dilanjutkan oleh Ridwan. Ridwannya belum bergabung ya. Atau dilanjutkan temennya, silakan, tidak apa-apa. Ya, izin Pak, saya melanjutkan. Lalu selanjutnya, Eudoxus membuktikan ulang sifat bahwa luas lingkaran ini sebanding dengan kuadrat dari diameternya. Dalam pembuktian, Eudoxus juga menggunakan fakta bahwa luas segi 2n beraturan yang itu akan selalu lebih kecil daripada 1 plus 2
pangkat 2 min N kali luas lingkaran tersebut. Pembuktian yang dilakukan Eudoxus itu, misalkan K menyatakan luas lingkaran berdiameter 1 dengan K-nya per 4, tetapi seperti halnya antipon ketika itu Eudoxus juga belum mengetahui berapa nilai dari K tersebut. Lalu dimisalkan pula bahwa L lingkaran C yang berdiameter D. Akan dibuktikan bahwa L sama dengan K dikali diameter kuadrat secara tidak langsung, yakni dengan pembuktian kontradiksi. Andaikan L lebih besar daripada K kali D kuadrat, tinjau segi 2N beraturan di dalam lingkaran berjari-jari 1 dan segi 2N beraturan di dalam lingkaran C dengan N yang sama, dengan N yang cukup besar sehingga 2 pangkat N-1 dikali L lebih kecil daripada L dikurang K kali D kuadrat. Dalam hal ini 1 min 2 pangkat N-1 dikali L lebih besar daripada K D kuadrat. Karena itu dengan menggunakan fakta yang telah dibuktikan oleh antipon diperoleh bahwa luas segi 2 pangkat N beraturan di dalam lingkaran C lebih besar daripada K kali D2. Lalu dengan cara yang serupa, tetap dengan menggunakan fakta bahwa luas segi 2N beraturan yang memuat lingkaran lebih kecil daripada 1 plus 2 pangkat 2N, 2 min N kali luas lingkaran tersebut. Eudoxus juga membuktikan bahwa L kurang dari K kali D kuadrat tidak mungkin terjadi karena L lebih besar dari K D kuadrat dan L kurang dari K D kuadrat tidak mungkin. Kemudian Exodus sampai pada kesimpulan bahwa L sama dengan K kali D kuadrat yang berarti bahwa luas lingkaran itu sebanding dengan kuadrat dari diameternya. Antipon dan Eudoxus telah mempelajari luas lingkaran meskipun belum menyentuh keliling lingkaran. Meskipun demikian, Antipon dan Eudoxus telah mewariskan metode dalam lingkaran seperti penghampiran segi banyak beraturan, mengontrolkan kesalahan, serta keampuhan pembuktian kontradiksi yang melibatkan hukum trikotomi. Secara implisit, Antipon dan Eudoxus juga menerapkan konsep ketertahinggaan yang ditolak oleh Zeno dan Aristoteles. Antipon dan Eudoxus pun telah membuktikan bahwa luas lingkaran sebanding dengan kuadrat dari diameternya, namun beberapa konstanta perbandingannya masih tidak mereka ketahui. Sekian dari penyampaian kami. Kepada teman-teman dipersilakan jika ada yang ingin ditanyakan. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, baik. Kalau tidak ada, cukup untuk kelompok 3, kelompok 4. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4, apakah lengkap? Kelompok 4, siapa kelompok 4? Iya, Pak. Ya, apakah lengkap? Lengkap, Pak. Ya, baik. Silakan kelompok 4. Oh, untuk Renaldi silakan diupload ya ke Aluni. Baik, Pak. Ya, silakan untuk kelompok 4.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Jadi kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Jasa Besar Euclid. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami dulu. Yang pertama ada Dian Sri Ramadhani, yang kedua ada saya sendiri Muhammad Ramardian, yang ketiga ada Nur Fadilah, yang keempat ada Tasya Amanda. Maaf Pak, sebentar slide-nya nyangkut. Iya. Pertama-tama kita mulai dari biografi Euclid yang akan dijelaskan oleh Dian Sri Ramadhani. Kepada Dian, dipersilahkan. Iya, terima kasih Fatur. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Euclid. Slide-nya bisa di next. Baik, jadi informasi akurat tentang kehidupan Euclid tidak banyak diketahui karena sangat sedikit referensi asli mengenai dirinya. Kemungkinan besar Euclid lahir di kota Alexandria, Al-Iskandaria, yang terletak di pantai utara Mesir. Kota Alexandria dibangun oleh Alexander Agung pada tahun 322 sebelum Masehi. Di bawah kekuasaan Raja Ptolemy I Soter 323 sampai 283 sebelum Masehi, kota Alexandria dijadikan ibu kota dan pusat studi museum kota. Dan Euclid 330 sampai 270 sebelum Masehi diangkat oleh Ptolemy I Soter sebagai kepala pusat studi matematika pertama di museum. Kemungkinan besar Euclid belajar di akademi di Athena dan sebagian besar pengetahuannya berasal dari sana. Dia juga pertama kali mengenal matematika di Akademi Athena. Kemudian Euclid bekerja dengan tim matematikawan dan memperoleh gelarnya di Alexandria. The Elements. Buku The Elements adalah buku yang ditulis oleh Euclid yang diperkirakan ditulis pada tahun 3000 sebelum Masehi dan menjadi buku pegangan wajib bagi setiap pelajar yang ingin mendalami matematika di Alexandria pada masa itu. Buku tersebut memiliki 13 jilid dan terbagi menjadi 4 bagian yang membahas tentang geometri dan dasar-dasar teori bilangan. Dari buku The Elements, kita dapat mengetahui karya-karya Pythagoras dan para penerusnya, khususnya Hippasus dan Archaias, serta matematikawan kondang lainnya, terutama Antipon, Hippokrates 430 sebelum Masehi, dan 2 murid Plato yang cerdas, yaitu Eudokus dan Theaetetus 375 sebelum Masehi. Yang saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih, Dian. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Fadilah. Baik, terima kasih Fatur. Slide selanjutnya ada 13 jilid pada buku The Elements. Pada jilid 1 berisi tentang
cara membuat segitiga sama kaki, dan memeriksa kesebangunan dua segitiga. Jilid 1 juga membahas dalil Pitagoras dan kebalikannya, yaitu segitiga siku-siku berlaku jumlah alas kuadrat dan tinggi kuadrat sama dengan miring kuadrat. Kebalikannya, jika jumlah luas kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat, maka segitiga tersebut mestilah siku-siku. Jilid kedua membahas tentang hubungan antara persegi panjang dan persegi, di mana sifat aljabar seperti hukum distributif P tambah Q kali L sama dengan P kali L ditambah Q dikali L. Dijelaskan secara geometris. Dalam buku Euclid menjelaskan bahwa persegi panjang yang panjangnya P tambah Q dan lebarnya L mempunyai luas P tambah Q kali L merupakan gabungan dari dua persegi panjang yang dimana pada persegi panjang pertama memiliki panjang P dan lebar L, sehingga luasnya adalah P kali L. Dan persegi panjang kedua memiliki panjang Q dan lebar L, sehingga luasnya Q dikali L. Pitagoras dan para muridnya merupakan tokoh utama pada jilid 1 dan jilid 2. Bisa di next. Selanjutnya jilid ketiga membahas tentang sifat-sifat lingkaran. Menurut orang Yunani kuno, lingkaran merupakan bangun datar yang paling sempurna. Pada jilid ketiga, Euclid mengulas bahwa garis singgung pada lingkaran di suatu titik P akan tegak lurus dengan jari-jari lingkaran OP. Ini adalah salah satu sifat lingkaran yang diulas pada jilid ketiga. Jilid keempat membahas tentang cara membuat persegi. Segi 5, segi 6, dan segi 15 beraturan pada lingkaran. Segi 15 dibuat dengan cara membuat segitiga dan segi 5 beraturan di dalam lingkaran, seperti pada gambar yang sudah disediakan. Dengan salah satu titik sudut yang berimpit P. Segi 15 ini dibuat menggunakan fakta bahwa 2/5 tambah 1/3 sama dengan 1/15. Panjang busur AB mestilah sama dengan 1/15 keliling lingkaran. Dengan menggunakan jangka, titik-titik sudut lainnya dari segi 15 beraturan tersebut dapat diperoleh. Matematikawan yang bertanggung jawab di balik jilid ketiga dan keempat adalah Hippocrates. Selanjutnya jilid kelima membahas konsep rasio atau perbandingan senilai yang dikembangkan oleh Eudoxus. Pada jilid ke-6 membahas konsep kesebangunan dua bangun datar yang telah diketahui oleh Pitagoras dan para muridnya. Contohnya adalah dua segitiga dikatakan sebangun jika perbandingan panjang sisi-sisinya berpadanan sama. Dua segitiga sebangun yang berukuran sama dikatakan sama dan sebangun. Kemudian kesebangunan dua segi banyak dapat diperiksa melalui segitiga yang membentuknya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Nur Fadila. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Tasya Amanda. Selanjutnya, jilid ke-7 sampai ke-9. Jilid 7 sampai 9 berisi tentang dasar teori bilangan yang diyakini merupakan kontribusi Archital. Pada jilid 7 membahas bilangan irasional seperti akar 3 dari algoritma Euclid. Jilid 8 membahas tentang barisan geometri, dan jilid ke-9 membahas pembuktian bahwa bilangan prima itu tak hingga banyaknya, dan penjelasan tentang bagaimana cara menemukan bilangan sempurna.
Selanjutnya jilid ke-10. Pada jilid ini mengulas tentang bentuk aljabar seperti akar dari 1 ditambah 2 akar 3. Jilid ini merupakan bagian tersulit dari buku The Elements dan diyakini merupakan kontribusi Theatetus. Selanjutnya jilid ke-11 sampai 12. Pada jilid 11 sampai 12 membahas tentang masalah geometri ruang, di mana pada jilid 11 menjelaskan cara mengkonstruksi sejumlah bangun ruang yang telah diketahui oleh Pythagoras dan para muridnya. Jilid 12 membahas tentang metode penghampiran yang digagas oleh Archipon dan Eudoxus. Pada jilid ini dijelaskan bagaimana Eudoxus menghitung volume piramida, kerucut, dan bola tanpa bantuan kalkulus integral. Yang terakhir, jilid ke-13. Pada jilid ini menjelaskan tentang cara mengkonstruksi 5 polyhedron beraturan. Dalam jilid ini juga dibuktikan bahwa tidak ada polyhedron beraturan selain kelima polyhedron yang telah diketahui oleh Pythagoras dan penerusnya, termasuk Hippasus. Tangenius di balik buku ke-13 ini yaitu Theatetus. Next. Bagian pada buku The Elements. Yang pertama, definisi. Pada buku The Elements terdapat definisi-definisi tentang titik, garis, garis lurus, sudut, sudut tegak lurus, lingkaran, dan sebagainya. Totalnya ada 23 definisi. Selanjutnya ada postulat. Pada buku The Elements terdapat 5 postulat. Selanjutnya ada common nation atau gagasan umum. Common nation hampir sama dengan postulat, namun Euclid menggunakan postulat untuk konteks geometri dan common nation berlaku lebih luas dalam matematika. Pada buku The Elements terdapat 5 common nation. Yang terakhir ada proposition atau dalil. Pada buku The Elements terdapat 441 dalil. Seluruh bukti pada tiap-tiap dalil diturunkan dari 5 postulat dan 5 combination. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih, Tasya. Selanjutnya akan saya jelaskan. Postulat. Postulat artinya pernyataan benar tanpa bukti. Menurut KBBI, postulat ini adalah asumsi yang menjadi pangkal dalil yang dianggap benar tanpa perlu membuktikannya, atau aksioma. Pada buku The Elements, Euclid memiliki 5 postulat. Di antaranya, yang pertama, postulat yang pertama, sebuah segmen garis bisa digambar dengan menghubungkan 2 sembarang titik. Yang kedua, setiap segmen garis bisa diperpanjang tak terbatas dalam garis lurus. Yang ketiga, diberikan sebuah segmen garis, sebuah lingkaran bisa digambar dengan segmen garis tersebut sebagai jari-jari dan salah satu ujung segmen garis sebagai pusat. Untuk postulat yang keempat, yaitu semua sudut siku-siku itu kongruen. Untuk yang kelima, terakhir, jika terdapat 2 garis yang memotong garis ketiga, sedemikian hingga jumlah sudut dalam pada salah satu sisinya kurang dari 2 sudut siku-siku, maka kedua garis tersebut pasti berpotongan satu sama lain pada sisi tersebut, jika garisnya diperpanjang cukup jauh. Postulat ini disebut juga sebagai parallel postulate. Jadi kesimpulannya, apa sih jasa besar Euclid? Nah, jasa besar Euclid itu ada pada buku The Elements yang ia tulis. Dalam buku tersebut, ia menuliskan dan menyusun karya-karya terdahulu secara logis dan sistematis. Ia juga mengoreksi kesalahan-kesalahan kecil yang dibuat oleh para pendahulunya. Dari dalil-dalil inilah ia dapat membuktikan dengan cermat, dimulai dari definisi dan hipotesis. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan yang mau menyampaikan pertanyaannya ke kelompok 4. Ya, baik, kalau tidak ada, silakan ditutup, Pak. Baik, Pak. Oke, sekian presentasi dari kami. Mohon kurang lebihnya dimohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Silakan berikutnya kelompok 2. Iya Pak, tapi kami bertiga aja masih Pak. Rionya belum bergabung juga. Iya Pak, dari tadi pagi Pak sudah kami hubungi memang nggak bisa Pak. Nah, atau kelompok 5? Lengkap, kelompok 5. Lengkap Pak, tapi kami belum siap Siap. buat presentasinya Pak. Oke, baik. Silakan berarti kelompok 2 tanpa Rio, enggak apa-apa. Ya, baik, terima kasih Pak. Saya izin share screen ya Pak. Ya, silakan. Mohon maaf Pak, sudah terlihat. Ya, sudah terlihat. Silakan, Sinta. Iya Pak, selamat pagi semuanya. Yang terhormat Pak Wasono selaku dosen mata kuliah pengantar matematika dan teman-teman semua. Hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami, yakni mengenai Pitagoras membuka jalan, yang mana anggota kelompok kami terdiri dari Husna Novia, Nur Andiana, Rio Febrianto, dan saya sendiri, Sinta Aulia Talia. Ya. Sebentar ya Pak, agak macet ini ya. Ya, silakan ya Bapak. Iya Pak, share screen-nya sudah terlihat. Sudah, Sinta? Sudah. Terlihat, silakan dilanjutkan. Baik, untuk pembahasannya saya akan mengalihkan kepada rekan saya, Nur Andiana. Silakan. Ya, terima kasih Sinta Atalia. Jadi pembahasan pada kesempatan pada hari ini yaitu kita membaginya menjadi 3 poin ya. Jadi yang pertama ada sejarah Pitagoras, lalu yang kedua ada teorema Pitagoras, di mana di dalamnya nanti kita akan membahas tentang pengertian dari teorema Pitagoras, lalu ada konsep teorema Pitagoras, lalu ada kebalikan teorema Pitagoras, dan yang terakhir yaitu ada triple Pitagoras. Dan ketiga yaitu Pitagoras dan para penerusnya. Next. Ya, yang pertama kita akan bahas sejarah Pitagoras. Jadi kita harus tahu gitu siapa sih itu Pitagoras. Jadi Pitagoras itu adalah matematikawan Yunani kuno yang hidup pada periode 570 sampai 500 sebelum Masehi. Nah, ia ini dilahirkan di Samos, di sebuah pulau kecil dekat Turki. Nah, barangkali perlu dicatat atau diingat ya teman-teman bahwa istri dari Pitagoras ini yang bernama Theano adalah juga seorang matematikawan. Nah, beliau adalah matematikawan wanita pertama. Namun jangan salah, Pitagoras sendiri bukanlah matematikawan yang pertama. Sebelumnya ada Thales ya, sekitar 600 sebelum Masehi yang menekuni astronomi, membuat kalender, dan mengembangkan matematika deduktif. Selanjutnya. Next.
Nah, ada perjalanan Pitagoras. Yang pertama, belajar ke Thales. Nah, jadi ketika usianya 18 tahun, Pitagoras pergi ke kota Miletus untuk bertemu dengan Thales yang merupakan seorang ahli matematika dan juga astronomi. Meskipun saat itu Thales sudah terlalu tua untuk mengajar, namun pertemuan tersebut cukup membuahkan hasil. Dari pertemuan tersebut menimbulkan minat Pitagoras dalam ilmu pengetahuan, matematika, dan juga astronomi. Nah, Pitagoras juga belajar ke salah satu murid dari Thales yang bernama Anaximander. Nah, karya-karya Pitagoras ini yang selanjutnya menunjukkan kemiripan yang mencolok dengan karya-karya Anaximander. Lalu yang kedua, dia pergi ke Mesir. Nah, pada tahun 535 sebelum Masehi, Pitagoras kemudian berangkat ke Mesir untuk belajar atas nasihat dari Thales. Akan tetapi ya, menurut pendapat lainnya gitu, Pitagoras itu pergi ke Mesir itu untuk melarikan diri dari tirani Polikrates yang merupakan penguasa Samos saat itu. Jadi Pitagoras ini tinggal di Mesir sekitar hampir 10 tahun setelah menyelesaikan ritus atau adat keagamaan yang dibutuhkan di sana. Nah, Pitagoras lalu masuk ke kuil Diospolis dan diterima untuk menjadi seorang imam di sana. Namun ada juga pendapat bahwa selama berapa tahun Pitagoras belajar di bawah bimbingan pendeta Mesir yang bernama Aunupis dari Helipolis pada tahun 525 sebelum Masehi, Kaisar Kamsis II yang berasal dari Persia menaklukkan Mesir. Jadi Pitagoras ini lalu ditangkap dan kemudian dibawa sebagai tahanan ke wilayah Babel atau Babilonia. Lalu yang ketiga, kembali ke Samos. Jadi pada tahun 522 sebelum Masehi, ya, Kamsis II dari Persia itu meninggal dunia. Dan dalam keadaan yang misterius juga, Polikrates, penguasa tirani Samos, saat itu juga terbunuh. Jadi peristiwa tersebut memberi kesempatan bagi Pitagoras untuk kembali ke Samos. Lalu yang keempat, mendirikan sekolah De Semi. Jadi sekembalinya ke Samos, Pitagoras ini membuka sebuah sekolah yang bernama The Semicircle, yaitu metode pengajaran tersebut berbeda dan hal tersebut menarik bagi beberapa orang. Nah, di saat yang sama, para pemimpin Samos saat itu ingin Pitagoras ikut terlibat dengan pemerintahan kota, akan tetapi hal tersebut tidak menarik hati Pitagoras. Lalu yang kelima, pindah ke Italia. Nah, pada tahun 518 sebelum Masehi, ya, Pitagoras ini memindahkan sekolahnya ke Karaton di Italia Selatan. Nah, beberapa pendapat mengatakan bahwa beliau pergi ke sana untuk belajar ilmu hukum dan juga tinggal di sana. Di Karaton inilah beliau mulai mengajar, serta dengan cepat beliau mengumpulkan sekelompok pengikutnya gitu. Nah, kemudian beliau mendirikan perkumpulan yang terbuka bagi pria dan wanita. Hal ini berkembang menjadi sekolah filsafat agama yang religius, serta mempunyai pengaruh politik yang besar. Next. Yang kedua ada teorema Pitagoras ya. Jadi pengertian dari teorema Pitagoras ini adalah yaitu jumlah luas bujur sangkar pada kaki sebuah segitiga siku-siku sama dengan luas bujur sangkar di hipotenus. Nah, jadi sebuah segitiga siku-siku ini merupakan segitiga yang memiliki sebuah sudut siku-siku, di mana kakinya itu merupakan dua sisi yang membentuk sudut siku-siku tersebut. Sedangkan hipotenus merupakan sisi ketiga yang berhadapan dengan sudut siku-siku tersebut. Nah, teorema tersebut telah ditemukan oleh orang Babilonia, akan tetapi Pitagoras
yang merupakan orang pertama kali yang berhasil membuktikannya. Next. Nah, Pythagoras ini dia meninggal pada tahun 495 sebelum Masehi ya. Jadi teorema Pythagoras ini tetap menjadi warisan Pythagoras yang terpenting untuk dunia matematika sampai saat ini. Nah, lalu ada konsep teorema Pythagoras. Di sini kita mengambil pembuktian ada 4 ya teman-teman. Jadi yang pertama ada pembuktian dengan luas persegi, yang kedua ada pembuktian dengan luas segi 6, yang ketiga ada pembuktian dengan luas setengah lingkaran, dan yang terakhir pembuktian dengan cara membandingkan. Nah, tentu saja masih banyak lagi pembuktian yang masih bisa kita cari gitu. Nah, jadi konsep teorema Pythagoras ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Atalia. Untuk Atalia dipersilakan. Baik, terima kasih Ana. Apa suara saya terdengar jelas? Jelas. Oke, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yakni mengenai konsep teorema Pythagoras. Sebagaimana yang telah disampaikan rekan saya tadi, bahwa konsep pembuktian dari teorema Pythagoras ini sebenarnya sangat banyak ya, ada sekitar belasan bahkan sampai puluhan kalau bisa dicek di Google. Tapi di sini kami akan concern pada pada 4 pembuktian. Yang mana yang pertama di sini kami ambil dengan pembuktian dengan menggunakan luas persegi. Dapat dilihat di sini kita mempunyai 3 buah persegi, yaitu persegi yang berwarna merah, berwarna biru, dan berwarna hijau. Ketiga persegi ini memiliki panjang sisi yang berbeda-beda, yang mana persegi berwarna merah yakni dengan 3 satuan, persegi biru dengan 4 satuan, dan persegi hijau dengan 5 satuan. Kemudian kita akan menyusun 3 bangun datar persegi ini agar dapat membentuk segitiga siku-siku. Dari sini nampak bahwa terbentuk adanya segitiga siku-siku yang mana sudut siku-sikunya sebesar 90 derajat. Jadi dari susunan ketiga persegi ini didapatkan atau diperoleh adanya teorema Pythagoras. Jika kita menghitung luas dari persegi yang memiliki 5 satuan, yakni akan sama dengan jumlahan dari persegi yang memiliki 3 satuan dan 4 satuan. Nah, jadi dari luas persegi dapat dibuktikan bahwa benar adanya teorema Pythagoras itu. Ini merupakan penjabaran dari yang saya jelaskan. Kita lanjut. Yang kedua yakni pembuktian dengan luas segi 6. Sebenarnya kurang lebih sama saja ya caranya. Jadi di sini kita memiliki 3 buah bangun segi 6. Nah, dari ketiga bangun ini kita susun agar membentuk segitiga siku-siku untuk membuktikan adanya teorema Pythagoras itu sendiri. Jadi kita ketahui bahwa luas segi 6 ini memiliki rumus 3, akar 3 S kuadrat dibagi 2, yang mana S ini merupakan panjang sisi dari luas segi dari bangun segi 6 tersebut. Kemudian kita hitung luas dari bangun segi 6 yang paling besar ini akan sama dengan luas dari jumlahan luas dari kedua bangun segi 6 yang berwarna orange dan berwarna kuning. Nah, dari sini kita peroleh adanya persamaan teorema Pythagoras, yakni A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. C kuadrat ini adalah luas dari bangun segi 6 yang berwarna pink. Kemudian, untuk pembuktian selanjutnya, yakni dengan setengah lingkaran. Sebagaimana diketahui bahwa luas lingkaran adalah πr kuadrat, pada pembuktian kali ini kita menggunakan setengah lingkaran, yang artinya rumusnya akan berubah menjadi setengah πr kuadrat. Di sini kita memiliki tiga buah setengah lingkaran yang berwarna orange, hijau, dan pink. Jadi, apabila ketiga setengah lingkaran tersebut disatukan atau disusun,
akan membentuk adanya segitiga siku-siku, yang mana kita hitung juga luas dari setengah lingkaran A yang ini ditambahkan dengan setengah luas lingkaran D yang ini akan sama dengan setengah dari luas lingkaran C. Karena di sini, karena setengah lingkaran C ini membentuk adanya sisi miring pada segitiga siku-siku yang terlampir. Nah, turunan dari rumus tersebut akan menghasilkan rumus yakni AC kuadrat ditambah AB kuadrat sama dengan BC kuadrat yang apabila disederhanakan kembali akan menghasilkan rumus yang sama dengan teorema Pitagoras. Nah, alhasil dari pembuktian setengah lingkaran ini terbukti adanya teorema Pitagoras itu. Yang terakhir, kita akan membuktikan adanya teorema Pitagoras dengan cara membandingkan. Apa yang dimaksud dengan cara membandingkan di sini? Di sini kami menggunakan bangun persegi, yakni persegi yang berukuran besar, dan ada persegi yang berukuran lebih kecil dengan rasionya agak diubah, dan adanya 4 buah segitiga siku-siku. Nih, ini adalah segitiga siku-siku pertama, kedua, ketiga, keempat. Ini persegi yang kecil, ini persegi yang besar. Jadi keseluruhan di sini ada 6 bangun. Bagaimana cara membuktikan adanya teorema Pitagoras dengan cara membandingkan? Ini kita dapat menghitung luasnya sama seperti bangun-bangun yang sebelumnya, ya. Jadi untuk pembuktiannya di sini kita dapat menghitung luas dari persegi yang besar yakni A ditambah, maaf ya jika agak berantakan karena masih kurang pro. Jadi di sini ada A ditambah B dikuadratkan karena rumus dari luas persegi itu adalah sisi kali sisi atau sisi kuadrat ya teman-teman. Nah kemudian kita hitung dari luas persegi yang kecil yakni dengan panjang sisi C dikuadratkan lalu ditambahkan dengan adanya luas dari segitiga siku-siku. Kita hitung di sini terdapat 4 buah segitiga, jadi kita di sini tulis 4 sebagai banyaknya segitiga, dan kita masukkan rumus setengah alas dikali tinggi atau B, tinggi dari segitiga ini. Nah, apabila kita sederhanakan, maka rumus ini akan menghasilkan maka rumus ini akan menghasilkan adanya persamaan atau teorema Pitagoras itu sendiri. Nah, jadi simpelnya, apabila kita menghitung dari luas segitiga yang besar ini, maka luasnya, luas persegi yang besar ini, maka luasnya akan sama dengan jumlahan dari luas persegi yang kecil ditambah dengan 4 kali luas segitiga yang ada pada bangun ini. Nah, dengan demikian, kita dapat membuktikan adanya teorema Pitagoras dengan cara membandingkan. Itu aja yang kami tampilkan untuk pembuktian dari teorema Pitagoras berdasarkan 4 cara. Untuk selanjutnya, yakni mengenai kebalikan teorema Pitagoras, materi ini akan disampaikan oleh rekan kami, Husna Novia. Kepada Husna, dipersilakan. Baik, terima kasih Atalia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebalikan teorema Pitagoras, yaitu jika kuadrat sisi terpanjang segitiga sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain, maka segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku. Kebalikan teorema Pitagoras sendiri pada dasarnya merupakan suatu cara untuk menentukan jenis segitiga jika panjang sisi-sisinya diketahui, yaitu segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul. Untuk menentukan jenis-jenis segitiga tersebut, maka kita harus menentukan sisi terpanjangnya terlebih dahulu. Sisi terpanjang inilah yang kemudian kita jadikan patokan untuk menentukan jenis segitiga. Next. Dapat kita lihat pada gambar tersebut, terdapat panjang A, panjang B, dan panjang C. Jika ketiga panjang tersebut diketahui, maka untuk menyelidiki jenis segitiganya, kita dapat menggunakan prinsip kebalikan teorema Pitagoras yang tadi, yaitu jika A kuadrat, kita misalkan A ini adalah panjang sisi yang terpanjang. Jika A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat, maka segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku. Lalu jika A kuadrat kurang dari B kuadrat,
plus A kuadrat, maka segitiga plus C kuadrat, maka segitiga tersebut adalah segitiga lancip. Lalu yang terakhir ada A kuadrat. Jika A kuadrat lebih besar dari B kuadrat plus C kuadrat, maka segitiga tersebut adalah segitiga tumpul. Untuk segitiga siku-siku, kita bisa menentukan letak siku-sikunya berdasarkan 3 kemungkinan berikut. Jika A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat, maka segitiga tersebut adalah siku-siku di sudut A. Lalu jika B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat, maka segitiga tersebut siku-siku di sudut B. Lalu jika C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, maka segitiga tersebut siku-siku di sudut C. Next. Bisa kita lihat pada contoh soal yang pertama, diketahui segitiga ABC dengan AB sepanjang 4 cm, AC sepanjang 3 cm, dan BC sepanjang 6 cm. Tentukan jenis segitiga ABC, apakah segitiga lancip, siku-siku, atau tumpul. Sudah kita gambarkan contoh segitiganya, kita lihat bahwa sisi terpanjangnya adalah sisi BC, yaitu 6 cm. Maka menggunakan teorema yang tadi, yaitu BC kuadrat sama dengan AC kuadrat plus AB kuadrat, lalu BC sama dengan 6, jadi 6 kuadrat sama dengan 3 kuadrat plus 4 kuadrat, kita hasilkan. Kita dapatkan yaitu 36 dengan 9 plus 16. Dapat kita lihat bahwa 36 itu lebih besar daripada 25. Maka didapatkan bahwa segitiga tersebut adalah segitiga tumpul. Lalu next. Lalu ada triple Pythagoras. Triple Pythagoras ini adalah 3 bilangan asli yang memenuhi ketentuan teorema Pythagoras dan sangat tepat untuk menyatakan panjang sisi-sisi suatu segitiga siku-siku. Triple Pythagoras ini memenuhi ketentuan yaitu kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat 2 bilangan lainnya. Kita lihat, dapat kita perhatikan pada kelompok 3 bilangan di situ ada 3, 4, dan 5. Seperti yang kita ketahui bahwa bilangan terbesarnya adalah 5. Jika dikuadratkan menghasilkan 25. Lalu ada 3 dan 4. Jika kita kuadratkan dan kita tambahkan menghasilkan sama dengan yang 5 kuadrat tadi yaitu 25. Maka kita simpulkan bahwa ketiga kelompok bilangan tersebut merupakan triple Pythagoras. Lalu ada 6, 8, dan 12. Dengan 12 adalah bilangan terbesar yang dikuadratkan menghasilkan 144 dan jumlah kuadrat dari 2 bilangan lainnya yaitu 6 dan 8 menghasilkan nilai 100. Kita ketahui bahwa 100 dan 144 tidaklah sama, maka kelompok bilangan tersebut bukanlah merupakan triple Pythagoras. Next. Terdapat 4 macam tipe teorema Pythagoras yang dapat dilihat pada tabel tersebut. Keempat macam tipe tersebut memiliki bilangan yang teratur dan membentuk pola tertentu. Nah, pada tipe 1 dan tipe 2 ini merupakan tipe yang paling standar, yang paling sering digunakan untuk membuktikan teorema Pythagoras. Jadi, kesimpulannya, triple Pythagoras adalah 3 bilangan asli sebagai pemenuh rumus teorema Pythagoras yang memenuhi syarat untuk menyatakan panjang dari sisi-sisi sebuah segitiga siku-siku. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Ana. Ya, terima kasih Husna. Jadi, yang ketiga ini ada Pythagoras dan para penerusnya ya. Jadi, Pythagoras bersama para murid dan penerusnya itu mengembangkan lebih lanjut pengetahuan matematika Babilonia menjadi ilmu pengetahuan dengan sejumlah teori, dalil-dalil, dan sistematika pembuktiannya. Nah, selain terkenal karena dalilnya mengenai segitiga siku-siku, Pythagoras dan para penerusnya juga mempelajari banyak hal, antara lain ada hubungan antara nilai rata-rata, aritmatika, nilai rata-rata geometrik, dan nilai rata-rata harmonik, sifat-sifat bilangan sempurna, polidron reguler, dan irasionalitas bilangan akar 2. Next. Nah, untuk rumus rata-rata aritmatika yang perlu kita ketahui yaitu ada X sama dengan 1/n sigma I berjalan dari 1 sampai N dari XI. Atau rata-ratanya sama dengan 1/n
dikali X1 ditambah X2 sampai dengan ditambah Xn. Lalu ada rata-rata geometrik G sama dengan akar N X1 dikali X2 sampai dengan dikali Xn. Atau log G sama dengan 1/N sigma I berjalan dari 1 sampai N dari log XI. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sinta Atalia. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan kali ini mengenai rata-rata harmonik atau yang biasa disebut sebagai harmonic average. Jadi, rata-rata harmonik ini merupakan rata-rata atau mean yang dihitung dengan cara mengubah semua data jadi pecahan. Nah, di mana nilai data yang dijadikan penyebut dan pembilangnya adalah 1. Jadi misalnya kita di sini memiliki data 3, 4, dan seterusnya. Nah, yang dimaksud dari mengubah semua data menjadi pecahan, yaitu kita akan mengubah bentuk datanya menjadi 1/3, 1/4, begitu pula dengan data-data yang diperoleh selanjutnya. Nah, adapun rumus yang digunakan untuk menghitung rata-rata harmonik ini adalah H sama dengan N per sigma I sama sigma N per sigma I berjalan dari 1 sampai N dari fungsi 1/Xi, di mana I sama dengan 1 ini merupakan batas bawahnya, dan N ini adalah batas atasnya atau banyaknya data itu sendiri. Kemudian, selanjutnya, yakni mengenai sifat-sifat bilangan sempurna. Jadi bilangan sempurna adalah bilangan yang pasti ada dan bersifat mutlak. Di dalam matematika, bilangan sempurna atau perfect numbers adalah bilangan bulat positif, ya, bilangan bulat positif yang merupakan hasil dari jumlah faktor-faktornya kecuali bilangan itu sendiri. Nah, contohnya kita memiliki bilangan sempurna 6, di mana 6 ini memiliki faktor-faktor 1, 2, dan 3. Apabila ketiga faktor dari bilangan 6 ini kita jumlahkan, maka akan menghasilkan bilangan itu sendiri, yang mana adalah bilangan 6. Nah, dan bilangan ini juga dapat diterapkan pada bilangan-bilangan sempurna lainnya seperti 28 dan seterusnya. Kita next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Husna Novia. Baik, terima kasih Atalia. Lalu ada polyhedron reguler. Polyhedron sendiri adalah bangun ruang yang permukaannya terdiri dari sejumlah poligon atau segi banyak. Maka polyhedron reguler adalah polyhedron yang beraturan, yang kongruen, yang sama dan sebangun. Atau jika kita lihat di sini, adalah polyhedron yang semua mukanya merupakan segi banyak beraturan yang kongruen atau sama dan sebangun, dan terkait dengan itu semua sudut polyhedronnya juga kongruen. Sebagai contoh, kubus merupakan polyhedron reguler karena semua mukanya berbentuk persegi atau bujur sangkar. Di antara semua polyhedron, ternyata hanya ada 5 polyhedron reguler, yaitu kubus atau hexahedron, lalu ada tetrahedron atau 5 segitiga, lalu ada oktahedron, isokahedron, dan dodekahedron. Pada awalnya, Pythagoras telah mengetahui 4 polyhedron pertama. Belakangan, salah seorang penerusnya yang bernama Hippasus menemukan dodekahedron, maka terbentuklah 5 polyhedron reguler. Lalu ada bilangan akar 2 atau bilangan irasional. Ada sebuah penerus Pythagoras yang bernama Acitas penasaran dengan nilai akar 2, lalu mengembangkan suatu metode untuk menaksir bilangan akar C sembarang secara interaktif. Metode ini memuat rangkaian langkah yang kemudian dikenal dengan algoritma Euclid. Baik, sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada rekan saya, Ana.
Ya, itu kelompok kami. Jika ada Ya, silakan kepada kelompok 2. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Tadi cukup banyak ya cara mencari Pitagorasnya dengan perbandingan tadi. Ada tidak? Kalau tidak ada? Tidak ada sepertinya ya. Silakan ditutup untuk kelompok 2. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya izin stop share ya, Pak. Iya, silakan. Baik rekan-rekan, terima kasih kepada kelompok 1, 2, 3, dan 4 ya yang sudah melakukan presentasinya. Minggu depan kelompok 5, 6, dan 7 serta 8 ya. Masih ada 4 kelompok lagi. Kemudian silakan untuk PPT-nya jadikan PDF, kemudian upload ke learning ya. Biar saya bisa segera menilai, terutama untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ya, baik rekan-rekan semuanya, itu aja untuk kuliah pada pagi hari ini untuk pengantar matematika. Mohon maaf bila ada sesuatu yang tidak berkenan. Saya akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya. Oke.